Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para sahabat-sahabatku, para sedulur, semoga selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika berkenan, para sahabat-sahabatku semua sekalian, silahkan klik tombol subscribe di bawah ini. Terima kasih banyak para sedulurku, para sahabatku telah mensupport perkembangan channel saya. Semoga Gusti Allah memberikan kebaikan-kebaikan dan balasan yang baik untuk para sahabat-sahabatku semua sekalian. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Para sahabatku, pada kesempatan kali ini saya akan mengulas sebuah fenomena yang sekarang sedang viral, yaitu ada seorang musisi yang bernama Jering ya, atau dia adalah musisi dari SID. Ia adalah orang Bali yang memberikan statement yang menurut saya membuat keraguan kepada masyarakat yang beragama khususnya. Menurut Jering itu mengatakan bahwa agama itu adalah bagian daripada teori konspirasi. Nah, jadi pada saat itu Jering mengatakan bahwa C19 itu adalah bagian daripada teori konspirasi, dan juga mengaitkan bahwa agama juga itu adalah bagian dari teori konspirasi karena dianggap tidak ada bukti-bukti yang valid tentang sejarah asal muasal tentang kebenaran agama ini. Statement itu bisa menciderai banyak saudara-saudara kita yang beragama, agama Islam, Kristen, Hindu, Buddha, dan lain sebagainya. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan jawaban atau meluruskan statement saudara Jering. Oke, saudara Jering tentang teori konspirasi ya. Jadi tentang teori konspirasi, kalau saya sependapat dengan saudara Jering jika C19 ini adalah masuk kepada ranah teori konspirasi. Kenapa? Karena C19 ini adalah teori konspirasi yang dibuat oleh Freemason. Itu menurut prediksi saya. Freemason atau Illuminati adalah orang-orang yang memang sudah mempersiapkan turunnya Dajjal, atau orang-orang para penyembah Baphomet yang aliran Freemason Illuminati itu mempunyai visi dan misi untuk mengurangi jumlah populasi manusia di muka bumi. Itu per 100 tahun itu mereka mengadakan semacam misi rahasia, yang salah satunya adalah yang sekarang ini tengah kita mungkin meresahkan kita semua ya, tentang C19 ini. Itu teori konspirasi, dan saya setuju dan sepakat dengan teori konspirasi bahwa C19 adalah salah satu bagian daripada teori konspirasi yang dilakukan oleh orang-orang yang memang ingin mengurangi jumlah populasi manusia di muka bumi. Tetapi jika agama, ini saya tidak setuju sama sekali ketika agama itu dikaitkan dengan teori konspirasi. Kenapa? Karena agama itu adalah sesuatu ajaran yang memang datangnya bukan dari manusia. Konspirasi itu apa? Konspirasi itu adalah sebuah rekayasa, atau ada orang yang merekayasa atau memiliki strategi khusus untuk kepentingan golongan dan pribadi mereka. Gitu. Jadi teori konspirasi itu adalah rekayasa. Sedangkan yang namanya agama, khususnya agama Islam, agama yang saya anut yaitu agama Islam, itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan teori konspirasi, karena itu adalah agama tauhid. Itu adalah ajaran yang dibuat oleh Tuhan, jadi bukan oleh manusia, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya akan berikan bukti-bukti ya, bukti-bukti. Ketika saudara Jering tadi mengatakan bahwa tidak ada bukti-bukti, maka saya akan memberikan bukti-bukti tentang kebenaran agama Islam. Karena tidak akan mungkin ada satu makhluk pun seperti manusia yang bisa membuat ajaran agama Islam. Kenapa? Karena kemurniannya itu sangat luar biasa. Islam itu bisa memprediksi masa depan. Tidak ada manusia satupun yang bisa memprediksi masa depan dengan baik. Mungkin ada ilmu terawangan, tetapi tidak valid 100%. Tetapi kalau Islam, khususnya kitab suci Al-Quran, itu memiliki kevalidan yang sangat luar biasa. Saya akan menjawab dulu dengan ilmu nasional, khususnya di Indonesia ya. Di Indonesia kita tahu bahwa di Indonesia itu landasan negara kita ya. Landasan negara kita itu adalah Pancasila. Pancasila itu sila pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Maka sebagai rakyat Indonesia, sebagai masyarakat Indonesia harus meyakini adanya Tuhan. Yang pertama itu adalah ketuhanan yang Maha Esa. Tapi bagi kalangan-kalangan yang memiliki sifat ateis, ya silakan simpan keyakinan kalian masing-masing. Tidak perlu mendoktrin ataupun mengajarkan keyakinan tersebut kepada orang lain, karena itu bertentangan dengan Pancasila sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Seluruh masyarakat, seluruh rakyat di Indonesia itu harus berketuhanan, harus meyakini adanya Tuhan. Karena dengan Pancasila ini kita bisa hidup rukun antar umat beragama, kita bisa hidup damai, kita bisa hidup sejahtera, ya kan? Oke. Sekarang saya akan menjawab dengan ranah Islami. Saudara Jering SID ini mengatakan bahwa agama itu tidak ada bukti-bukti yang valid, itu hanya
semacam teori konspirasi yang dibuat oleh siapa? Mungkin oleh manusia. Yang namanya konspirasi itu pasti dibuat oleh manusia. Tapi agama bukan dibuat oleh manusia. Agama itu dibuat oleh Allah Sang Raja Manusia, dibuat oleh Tuhan yang menciptakan alam ini. Salah satu tanda-tanda kebenaran agama Islam, saya akan membahasnya pada kesempatan kali ini. Yang pertama itu saya akan membahas tentang kebenaran ayat suci Al-Quran itu adalah, di dalam ayat suci Al-Quran itu mengatakan bahwa ada sungai di bawah laut. Nah, seperti yang tertuang di dalam Al-Quran surat Ar-Rahman ayat ke-19 sampai dengan ayat ke-22, yang artinya adalah Dia membiarkan dua laut mengalir, yang keduanya kemudian bertemu. Antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Allah yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluarlah mutiara dan marjan. Kemudian masih dalam Al-Quran surat Al-Furqan juga dijelaskan bahwa dan dialah Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan kita, Tuhan umat Islam, yang membiarkan dua laut yang mengalir atau berdampingan. Yang satu itu airnya tawar, lagi segar, dan yang lain asin, lagi pahit. Dan Dia jadikan antara keduanya dinding atau batas yang menghalangi, yaitu surat Al-Furqan ayat ke-53. Dan fakta yang terjadi, sesuatu yang terkandung dalam Al-Quran itu benar adanya. Kalau kita bicara masalah terawangan atau prediksi, misalkan ini adalah rekayasa atau ini adalah konspirasi atau buatan manusia, bagaimana mungkin bisa memprediksi masa depan? Fakta yang terjadi itu adalah pada tahun 1873 Masehi atau tahun 1283 Hijriah, para ilmuwan dari tim peneliti Inggris dalam ekspedisi laut Challenger menemukan adanya perbedaan di antara sampel-sampel air laut yang diambil dari berbagai lautan. Bahwa air laut itu berbeda-beda kondisinya, satu dan yang lain, baik dalam kadar garamnya, temperatur, berat jenis, dan juga jenis biodata lautnya. Kemudian para ilmuwan ini menyimpulkan bahwa perbedaan karakter tersebut itu membedakan, mendeterminasi satu lautan. Namun mereka masih mempertanyakan mengapa tidak bisa tercampur gitu. Itu yang memang rahasia alam semesta yang memang sudah dituang, sudah diajarkan dalam Al-Quran. Pertama kali itu muncul jawaban di lembaran buku-buku ilmiah yaitu pada tahun 1942 Masehi atau 1361 Hijriah, yaitu studi tentang karakteristik laut, menyingkap adanya lapisan-lapisan air yang memisahkan antara lautan-lautan yang berbeda dan berfungsi untuk memelihara karakteristik setiap lautan dalam hal kadar, berat, jenis, kadar garam, biodata, suhu, kemampuan untuk melakukan oksigen, dan lain sebagainya. Kemudian, pada tahun 1962 itu diketahui bahwa fungsi batas-batas laut tersebut dalam mengolah aliran laut yang menyeberang dari satu laut ke laut yang lain, sehingga laut yang satu tidak melampaui batas laut yang lain. Dengan demikian, lautan-lautan tersebut tidak bercampur aduk, karena setiap lautan menjaga karakteristiknya masing-masing atau ada batas wilayah-wilayahnya masing-masing. Dan itu sudah diakui valid oleh penelitian ilmiah. Itu salah satu bukti tentang kebenaran agama Islam melalui Al-Quran. Itu bukan rekayasa manusia, itu bukan teori konspirasi manusia, tetapi tidak akan ada satu manusia pun atau zat kekuatan manapun yang memang bisa memprediksi masa depan selain dari Allah Sang Maha segala-galanya, yaitu Tuhan. Yang kedua, saya akan menunjukkan bukti lagi bahwa tentang kebenaran agama Islam, bahwa yang namanya agama itu datangnya bukan dari manusia, tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Yang kedua, itu bukti kebenaran agama Islam itu adalah segala sesuatu itu berpasang-pasangan. Itu ada dalam Al-Quran sendiri, itu tertuang dalam surat Yasin, surat Yasin ayat ke-36. Maha Suci Allah yang telah menciptakan semuanya berpasang-pasangan, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka sendiri, maupun dari yang tidak mereka ketahui. Jadi manusia itu, segala sesuatu di muka bumi itu berpasang-pasangan. Kemudian masih dalam Al-Quran itu dijelaskan juga dalam surat Az-Zariyat ayat ke-49 bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah. Itu surat Az-Zariyat ayat ke-49. Kita melihat ada fenomena siang, ada fenomena malam, ada fenomena gelap, ada fenomena terang, ada proton, ada neutron, ada panas, ada dingin, ada laki-laki, ada perempuan, semuanya berpasang-pasangan. Ada saudara jering dan ada istrinya.
itu kan berpasang-pasangan juga. Itu salah satu dari kebenaran agama Islam, yaitu tertuang dalam Al-Quran. Dulu sudah diajarkan atau sudah diprediksi sebelumnya. Sekarang banyak ilmuwan yang memang akhirnya meneliti tentang kebenaran tersebut. Seperti halnya berpasang-pasangan laki-laki dan perempuan itu untuk beregenerasi, ya. Itu mereka itu berpasang-pasangan. Itu tertuang dalam surat Ar-Rum ayat 21. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya Allah Subhanahu wa taala ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikannya di antaramu rasa sedih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir. Ini adalah tanda-tanda kebesaran Allah, kebenaran agama Islam bagi orang-orang yang mau berfikir. Kalau kita mau berfikir dengan logika yang baik, dengan naluri yang baik, tanpa ada semacam mempertahankan pendapat kita yang salah, buang semua ego kita, maka kita akan benar-benar mengetahui bahwa Al-Quran itu benar-benar nyata. Al-Quran itu benar-benar kebenaran yang sangat nyata. Terbukti sekali, kebenaran bisa memprediksi masa depan, bisa memprediksi sejarah, dan juga bisa melihat segala macam ilmu ada di dalamnya. Kemudian saya akan menunjukkan lagi bukti yang ketiga tentang kebenaran agama Islam, yaitu kebenaran Al-Quran. Itu yang ketiga itulah tumbuhan yang bertasbih. Di dalam Al-Quran itu dijelaskan dalam surat Al-Isra ayat ke-44, yang artinya itu adalah langit yang 7, bumi dan semua yang ada di dalamnya itu bertasbih kepada Allah, dan tidak ada satupun melainkan bertasbih memujinya. Tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka. Sesungguhnya Dia adalah Maha Penyantun lagi Maha Pengampun. Jadi seluruh makhluk yang ada di bumi, tumbuh-tumbuhan itu bertasbih, menyebut asma Allah, la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah, berzikir. Benda-benda itu berzikir, tumbuh-tumbuhan itu berzikir. Kemudian fakta yang terjadi itu ada seorang ilmuwan, seorang peneliti, yaitu sebuah jurnal yang sangat terkenal yang bernama Journal of Plant Molecular Biology, itu menyebutkan bahwa ada sekelompok ilmuwan yang dipimpin oleh Profesor William Brown yang mengadakan penelitian, kemudian mendapatkan suara halus yang keluar dari sebagian tumbuhan yang tidak bisa didengar oleh telinga biasa. Suara tersebut itu berhasil disimpan dan direkam dengan sebuah alat perekam tercanggih yang pernah ada. Juga ketika lafaz Allah terdengar, getaran di atas suaranya, yaitu ultrasonik atau ultrasound, kemudian berubah menjadi gelombang yang bisa diambil dan dimonitor oleh manusia, sehingga mukjizat ini atau keajaiban ini itu membuat seorang ilmuwan yang terkenal dari Amerika itu memilih untuk masuk agama Islam. Kenapa? Karena kebenaran tentang agama Islam, yaitu bukan rekayasa manusia tetapi datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebuah sains atau keilmuan itu bisa diketahui? Apakah manusia bisa membuat kitab suci seperti Al-Quran? Saya rasa tidak akan mungkin. Bisa memprediksi masa depan dengan sangat luar biasa itu hal yang impossible. Bukan hanya sekali, berkali-kali. Ini adalah salah satu bukti kebenaran tentang agama Islam. Kemudian salah satu bukti kebenaran agama Islam, yaitu Al-Quran itu bukan teori konspirasi. Al-Quran itu bukan datangnya dari manusia. Al-Quran itu bukan diciptakan oleh manusia, yaitu yang keempat adalah hukum penciptaan langit. Hukum penciptaan langit atau teori Big Bang, ya, Big Bang. Para astronom itu menemukan ilmu pengetahuan bahwa pada awalnya langit dan bumi itu saling menyatu satu sama lainnya. Kemudian terjadi sebuah goncangan luar biasa sehingga membuatnya terpisah. Penemuan ini dinamakan teori ledakan dahsyat Big Bang, yang berbunyi pada mulanya alam berbentuk massa yang sangat tebal, berkilau dan sangat panas. Kemudian akibat pengaruh tekanan yang datang dari suhu panas yang sangat tinggi, maka terjadilah sebuah ledakan dahsyat yang membuat massa gas tadi itu melemparkan keping-kepingannya ke seluruh penjuru. Bersama berjalannya waktu, maka terbentuklah planet-planet dan bintang-bintang. Itu adalah teori dari seorang astronom yang bernama teori Big Bang. Kemudian pada tahun 1989 Masehi, itu satelit Amerika, NASA, itu mengirim data-data yang mengokohkan tentang teori ledakan dahsyat Big Bang ini. Dan sebelumnya pada tahun 1986 Masehi, stasiun antariksa Uni Soviet juga mengirimkan tentang data-data dan yang mengokohkan tentang teori Big Bang ini.
penemuan itu baru terlihat oleh orang-orang para peneliti, orang-orang yang non-muslim ya. Orang yang non-muslim itu pada masa sekarang, yaitu pada abad ke-19. Sementara Al-Quran sudah menjelaskannya lebih dulu, jauh-jauh hari sebelumnya. Sementara Allah telah menceritakan di dalam Al-Quran, yaitu surat Al-Anbiya ayat ke-30, yang artinya itu adalah, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu, kemudian kami pisahkan antara keduanya. Surat Al-Anbiya ayat 30. Teori Big Bang itu baru muncul abad ke-19, sementara Al-Quran itu sudah ada ketika zaman Nabi Allah Muhammad SAW. Pada saat itu sudah dijelaskan tentang prediksi masa depan dan tentang kebenaran ilmu, yaitu tentang sains alam semesta. Apakah manusia bisa membuat ilmu yang seperti ini? Jika memang agama itu adalah sebuah rekayasa, atau jika agama itu adalah sebuah teori konspirasi, maka tidak akan mungkin manusia bisa memprediksi ilmu yang luar biasa seperti ini. Itu sangat luar biasa, bisa melihat dengan sangat tepat prediksi-prediksi untuk masa depan. Bukan hanya sekali, tapi berkali-kali, ratusan kali. Itu hal yang sangat luar biasa. Ketika seseorang memprediksi, itu mungkin hanya bisa 1 kali atau 2 kali, 3 kali, 4 kali bisa gagal. Tapi ini berkali-kali dalam Al-Quran terus dijelaskan tentang kebenarannya. Ini adalah luar biasa. Ini salah satu tanda-tanda kebenaran Allah bagi orang-orang yang berpikir. Kebenaran bahwa Islam itu agama tauhid yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari Tuhan, bukan dari manusia atau bukan dari teori konspirasi. Saya akan buktikan lagi tentang kebenaran agama Islam. Yang kelima itu, langit itu melewati periode kabut. Para astronom itu mengatakan bahwa langit melewati periode dalam bentuk kabut. Inilah yang direkomendasi oleh ilmu pengetahuan akhir-akhir ini. Mereka mengatakan bahwa buktinya pergilah ke salah satu teropong. Jadi buktinya kita ambil sebuah teropong bintang, itu kita arahkan pandangan mata kita ke arah langit, kemudian kalian akan menemukan kabut di atas langit tersebut. Sisa kabut membentuk bintang-bintang dan planet-planet sampai masa kita sekarang ini. Dan Allah telah menyebutkan pengetahuan ini di dalam Al-Quran surat Fussilat ayat ke-11, yang artinya itu adalah, kemudian dia menuju kepada penciptaan langit, dan langit itu masih merupakan asap. Lalu dia berkata kepadanya dan kepada bumi, datanglah kamu kepadanya menuju perintahku. Dengan suka hati aku terpaksa. Keduanya menjawab, kami datang dengan suka hati. Al-Quran yaitu surat Fussilat ayat ke-11. Saya akan membuktikan lagi tentang kebenaran agama Islam. Saya akan membuktikan lagi bahwa Al-Quran itu adalah agama tauhid yang bukan dibuat oleh manusia, bukan sebuah teori konspirasi yang dibuat oleh manusia, tetapi agama itu adalah sesuatu ajaran yang dibuat oleh Tuhan, Sang Raja manusia, Sang Pencipta ini. Yang keenam itu adalah langit yang meluas. Ini adalah sebuah teori astronomi bahwa langit itu adalah sesuatu yang meluas. Para ahli astronom itu menemukan fakta di mana diketahui sebuah keilmuan baru bahwa langit semakin hari itu semakin meluas. Dan di Amerika menemukan atau dipublikasikan teori ini melalui media-media massa oleh para ilmuwan yang menyaksikan lewat teleskop atau teropong bintang bahwa dunia yang kita tempati ini bentuk dari terus-menerus meluasnya langit. Oleh karena itu, benda-benda langit semakin menjauh dari bumi atau dari kita. Begitu juga antara benda-benda langit yang satu dengan benda-benda langit yang lainnya, dengan kecepatan yang kadang-kadang mendekati kecepatan cahaya. Dan Al-Quran telah menggambarkan hal tersebut. Sudah sangat jelas sekali, sudah dituang sekali, sudah diajarkan sekali dalam Al-Quran. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Az-Zariyat ayat ke-47, yang artinya itu adalah, dan langit itu kami bangun dengan kekuasaan kami, dan sesungguhnya kami benar-benar meluaskannya. Teori itu baru muncul sekarang, tetapi jauh sebelum-sebelumnya itu dalam kitab suci agama kami, yaitu agama Islam, sudah dijelaskan tentang keilmuan tersebut. Siapakah manusia yang bisa membuat dan memprediksi masa depan sedemikian canggihnya, sedemikian hebatnya? Tidak ada satupun, bahkan jin, setan pun tidak akan bisa memprediksi masa depan. Ini adalah sebuah fakta yang bisa kita buktikan dengan akal sehat dan logika. Sehingga kalian-kalian para ateis, kalian-kalian yang tidak meyakini tentang agama, kalian-kalian yang menganggap bahwa agama itu adalah bagian daripada teori konspirasi, itu lihatlah fakta-fakta ini, buka pikiran kalian baik-baik, sehingga kalian bisa mengerti. Kalian menanyakan tentang bukti-bukti, maka saya akan buktikan, saya akan tunjukkan bukti-bukti itu.
Buka pikiran dan mata kalian baik-baik. Kalau saudara jaring SID itu biasanya berkata demikian, angkat gelas dulu kawan. Ya, baiklah, angkatlah kopimu. Angkatlah kopimu. Saya juga sedang ngopi nih. Saudara jaring SID, saya sedang ngopi. Mari kita ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik, kemudian yang terakhir. Saya akan berikan fakta lagi yang terakhir. Bukti lagi yang terakhir tentang kebenaran agama Islam. Kebenaran agama Islam, bahwa agama Islam itu bukan teori konspirasi. Yang ketujuh itu adalah sesak nafas di ketinggian. Di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-An'am ayat ke-125, Allah berfirman, barang siapa yang Allah kehendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak, lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Jadi, nafas kita akan sesak ketika kita mendaki langit. Teori yang ada di dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat ke-125. Kemudian fakta yang terjadi itu adalah sangat luar biasa para sahabatku seluruhku. Fakta ilmiah Al-Quran tentang sesak napas di ketinggian itu semakin terungkap. Ketika akhir-akhir ini para ilmuwan mengetahui bahwa oksigen yang berada di permukaan bumi lebih padat daripada yang berada di ketinggian. Kepadatan oksigen itu antara permukaan bumi hingga 20.000 meter di atas permukaan laut itu adalah sebesar 50%. Ini lebih banyak dibandingkan oksigen yang berada di antara permukaan bumi hingga 50.000 di atas permukaan laut yang jumlahnya hanya 90%. Jadi kesimpulannya adalah udara semakin tinggi semakin berkurang secara vertikal dari bumi ke arah tinggi, dan oksigen akan semakin sedikit ketika berada pada ketinggian yang paling atas dari atmosfer, sebelum oksigen benar-benar hilang ketika berada di luar angkasa atau di luar atmosfer. Jadi ketika kita naik pesawat ke atas terus sampai ke atas itu nafas kita akan sesak. Makanya yang di atas itu membutuhkan oksigen. Itu sudah ada dalam Al-Quran. Itulah bukti-bukti tentang kebenaran agama Islam. Video ini saya buat khusus untuk orang-orang sahabat-sahabatku yang muslim, yang memang kemarin-kemarin itu ada semacam kebimbangan, keraguan dengan adanya teori konspirasi yang mengaitkan bahwa agama adalah teori konspirasi. Saya meluruskan dengan video-video ini dengan memberikan fakta-fakta dan juga bukti-bukti kebenaran tentang agama Islam, sehingga kita semua bisa tetap beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin demikian saja ulasan yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.